Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita mulai aja ya. Mungkin yang lain masih ada kesibukan, jadi mungkin buat teman-teman yang lain nanti yang belum bisa hadir untuk web hari ini bisa dilihat dari video rekamannya. Oke, ini kita web 2 ya. Setelah web satunya itu kan dari rekaman universitas terbukanya. Web 2-nya kita langsung secara daring ya atau online. Nah, mungkin ini ada. Oke. Selamat datang Kak Sonia. Oke, untuk awalan mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya perkenalkan, saya Slamet Rahayu selaku tuton eh, jaringan komputer ya. Ya, saya berasal dari Brebes, tapi saat ini saya tinggal di Subang. Kemudian saya mengajar di salah satu politeknik di Subang, yaitu Polsub atau Politeknik Negeri Subang saat ini. Dan kebetulan di semester ini menjadi tuton di Universitas Terbuka ini. Nah, itu aja mungkin perkenalan dari saya. Dari teman-teman yang lain kita perkenalan dulu ya. Silahkan dari eh, Mbak Risti Mulyaningsih mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risti Mulyaningsih, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Oke. Saya berdomisili di Cikarang Selatan. Yang Selatan. Ya, terima kasih Mbak Risti Mulyaningsih. Oke. Selanjutnya Mbak Sonia, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Rosadi Putri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Purwokerto. Saya berdomisili di Brebes, sama seperti Brebes. Bapak. Sama kita satu kampung berarti ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Salam kenal Mbak Sonia. Selanjutnya Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktasia Sembolayuk dari UPB JJ UT Kendari, domisili Kolaka. Oke, salam kenal Mbak Tiara. Jauh ya, jauh-jauh. Iya, Pak. Selanjutnya ini pakai nomor ya, nomor NIM ya, NIM. Boleh perkenalkan diri siapa namanya mungkin yang NIM 05403158 Silahkan boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Gimana Mas atau Mbak ini yang name-nya pakai NIM? Oke, mungkin sedang bermasalah dengan perangkatnya ya, sehingga tidak bisa langsung perkenalan langsung, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita mulai untuk web hari ini. Kita mulai dari tugasnya dulu mungkin ya. Teman-teman, bentar saya sambil share screen biar kita lihat apa namanya tugasnya dulu. Mungkin ada kendala dari tugas 1. Jadi untuk web yang berpraktik ini, teman-teman jangan sampai praktikumnya ketinggalan atau nggak dikerjain. Jadi wajib dikerjain ya teman-teman ya.
Oke, sebentar. Saya share screen. Riki. Terus. Untuk tugasnya dari teman-teman yang ada di sini udah pada ngerjain atau masih ada yang punya kendala? Kalau masih ada yang punya kendala, kita bisa diskusikan di sini. Mungkin nanti kita bareng-bareng kita cobain secara bersama supaya nggak ada problem atau nggak ada kendala lagi terkait tugasnya. Oke. Oke. Set bentar, saya sambil ini share screen dulu. Nggak muncul. Nggak mau share screen. Oke. Apakah share screen-nya udah nampil? Belum ya? Share screen. PowerPoint. Bentar. Oke. Merah. Yes. Oh, nampil. Oke,
kita langsung aja ke yang tugasnya. Mungkin yang teman-teman untuk pembuatan LAN testernya, pembuatan kabel UTP-nya udah pada dibuat atau belum? Kita di sini sharing aja ya, sharing-sharing terkait pertama pertemuan 4, pertemuan 5, 6, dan 7. Di pertemuan 4 itu teman-teman ada tugas 1. Yang dimana tugas 1 teman-teman harus bisa bikin ini ya, harus ngerjain ya. Karena untuk ini tuh, untuk apa, web berpraktik itu teman-teman wajib ngerjain. Kalau nggak dikerjain itu akan apa namanya, eh nggak lulus gitu, rawan nggak keluar nilainya. Jadi teman-teman harus ngerjain. Nah, yang pertama kita praktek bikin kabel UTP dulu ya, kabel strike. Gimana? Untuk kabel strike ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Alat dan bahannya semuanya udah ada ya. Yang pertama tentunya kita pakai tang krimping, kemudian siapkan kabel UTP, kemudian si LAN tester ya. Semuanya udah disiapkan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang di sini yang kalau seumpamanya belum bikin video tugas 1, kita sambil bikin aja nggak apa-apa, di record aja rekaman layarnya. Nanti sekalian bisa dijadikan untuk upload tugasnya gitu. Jadi untuk praktikum tugas 1 ini teman-teman wajib nampilin wajah ya. Jadi perkenalkan namanya, kemudian ketika ngekrimpingnya pun jangan ini ya, jangan cuma nampilin prosesnya aja tanpa nampilin wajahnya. Jadi kalau di sini kan tujuan praktikum ini tuh selain teman-teman bisa ngekrimping, saya juga harus memastikan bahwa hasil dari pembuatan kabel UTP ini atau kabel striking ini adalah buatan teman-teman semua. Artinya ketika teman-teman ngekrimping atau ngepotongnya itu benar-benar ya dikeliatin wajahnya mungkin, atau kameranya rada dijauhin nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa ngeliatin bahwa teman-teman lagi bikin gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah mempraktekkan itu, proses pembuatannya dikeliatin wajahnya, otomatis nilainya insya Allah maksimal gitu. Jadi maksimal bisa 100, itu wajib ngeliatin wajah dan proses pembuatannya. Dan ketika proses bikinnya, teman-teman sambil jelasin nih, ini kabel apa nih? Oh, kabel strike ya, kabel strike. Gimana cara ngupasnya gitu. Kita coba mulai aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang di sini yang belum bikin tugasnya, kita sambil bikin. Pertama kita siapkan tang krimpingnya ya. Di sini di tang krimping ini kita udah dapat paket sama buat pemotongnya, yang dimana di sini kalau yang di saya nggak semua sama, tapi sebagian besar hampir mirip-mirip aja ya tang krimping itu. Jadi pasti ada yang satu bagian itu ada 2 mata pisau, sama satu lagi yang 1 mata pisau. Jadi kalau yang 1 mata pisau ini biasanya kita pakai buat motong. Jadi kalau buat motong itu lebih rapi karena dia kayak ada talenannya gitu. Jadi kalau buat motong tuh lebih rapi. Nah, itu ya. Jadi proses pembuatannya silahkan teman-teman kalau bisa wajahnya dikeliatin gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Untuk ngupasnya teman-teman biasanya kita pakai di ujung sini. Itu ketika kita tutup gini itu ada lubang ya teman-teman. Ini jadi tinggal kita masukin aja ke lubangnya ini, kemudian kita putar. Kita putar ke arah pisaunya. Otomatis itu pisaunya akan ngenyeset kulitnya ini. Jadi pas dilepas itu udah gampang gitu ya. Jadi dalamnya nggak kepotong. Nah, kalau udah teman-teman silahkan diluruskan. Diluruskan kabelnya. Kemudian kalau ada tali kayak gini, ini saya pakainya yang UTP Cat 5E ya. Cat 5 itu yang tipis. Jadi teman-teman sebenarnya kabel UTP itu ada banyak jenisnya. Ada UTP Cat 5E indoor, ada outdoor, ada Cat 6, dan kalau Cat 6 itu biasanya lebih tebal biasanya, atau standarnya standar industrial gitu ya. Jadi biasanya lebih kuat. Nah, kalau Cat 5E ini ya cukuplah buat teman-teman kalau mau latihan. Karena sebenarnya untuk Cat 5, Cat 6 itu pinnya sama, yaitu ada 8 serat ya, ada 8 serat pin. Nah, teman-teman lurusin aja dulu. Ini kan dia apa namanya, saling ngegabung gitu ya. Nah, ini kita lurusin dulu.
Nah, setelah kita lurusin, sebentar teman-teman, ini laptop saya rada. Oke, setelah kita lurusin ini, kita urutkan ya teman-teman. Pertama pastinya putih oren ya teman-teman. Nih, jadi ini diurutin. Putih oren, nih jadinya dia putih oren, kemudian talinya jangan lupa ke bawahin, kemudian putih hijau biru, oren, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau udah teman-teman tinggal di tekan kayak gini teman-teman supaya dia lurus ya. Pastikan dia lurus dulu. Kalau udah lurus baru kita potong pakai tang yang ini ya, yang tadi matanya satu, supaya apa? Ini tuh kalau yang matanya satu nih kayak ada talenannya teman-teman. Jadi pas dipotong tuh bisa lurus. Ini saya taruh di bawah supaya sampahnya nggak berantakan ya. Nah, ini pastikan lurus dulu. Kalau udah teman-teman ini ya, apa namanya, dipastikan lagi supaya nggak berantakan. Urutannya tetap di putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau udah, kemudian ini si RJ45-nya posisikan si yang kakinya ada di bawah ya teman-teman, kayak gini. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, kalau udah masuk kayak gini, teman-teman lihat lagi, pastikan urutannya masih sesuai. Putih oren, putih hijau biru hijau, putih coklat. Kalau udah, ditekan terus sampai ke dalam, pastikan ujungnya. Nah, tadi saya nekennya lompat, ternyata jadinya dia berantakan lagi ya. Nah, kalau berantakan lagi gimana? Ya, kita harus lurusin lagi. Karena ujungnya jadi nggak lurus kayak gini. Kalau nggak lurus, kita potong lagi. Nah, itu resikonya ya. Jadi kalau dia nggak lurus, maka kita harus potong lagi dan diurutkan lagi. Putih oren, putih hijau biru, biru hijau. Ini jadi dia putih biru hijau. Jadi bawahnya ini suka nekuk-nekuk kayak gini, teman-teman. Jadi dia harus dibuat supaya nggak saling bertindih. Karena kalau bertindih, itu jadi ngeganjel dan nantinya jadi nggak urut. Putih oren, putih biru hijau, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau udah, teman-teman, karena tadi udah lepas, dia jadi nggak lurus, kita potong lagi ya. Nah, setelah kita potong kayak gini, ini pastikan dia lurus ya. Kalau udah lurus, kita pasang lagi RJ-nya. Nih ya, tadi posisinya kita harus konsisten, teman-teman. Kalau di ujungnya kita posisinya kayak gini, berarti nanti di ujung satu lagi kita harus sama. Nah, standarisasi warna ini hanya untuk standar supaya ketika nantinya maintenance itu jadi mudah, teman-teman. Kalau kita menggunakan standar ISO atau internasionalnya ini. Putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, dipastikan pas masuk dia tidak berubah. Putih oren, putih hijau biru hijau, putih coklat. Oke, kita masukkan seperti ini. Pastikan dia masuk semua ya. Kalau masih kurang masuk, berarti ditekan. Kalau dia ujungnya, nah ini kan ujungnya nggak masuk, berarti kulitnya terlalu pendek. Ini kan kulitnya terlalu pendek ya. Jadi gimana caranya? Ya berarti harus dikupas lagi.
Ini karena si kulit sama si ininya terlalu pendek, nanti kupas lagi. Tapi ketika nge-crimping, sebaiknya teman-teman si kulitnya ini harus kejepit ya di segitiga yang ada di sini. Yang ada di sini ada segitiga ini, dia harus ngejepit di sini. Jadi nggak boleh nge-crimping kayak gini. Kalau nge-crimping kulitnya nggak kejepit, itu pasti nggak akan tahan lama. Karena pas ketarik, jadi dia gampang lepas. Jadi saran buat teman-teman ketika nanti nge-crimping, apalagi untuk skala industri ya, untuk sebuah perusahaan nge-crimping sebuah kabel, itu sebaiknya teman-teman kulitnya wajib kejepit untuk keawetan. Putih oren-oren, putih hijau biru, hijau biru, biru hijau, putih coklat. Ini kalinya. Nah, ini kalau udah teman-teman diluruskan kayak gini. Oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau. Oren-oren, putih hijau biru. Putih biru hijau, putih coklat. Nah, buat teman-teman yang sambil ngebuat sekarang juga nggak apa-apa, kita buat bareng-bareng supaya nanti selesai web ini teman-teman udah tinggal dikumpulin aja si videonya. Nah, ini kalau udah tinggal kita potong ya. Ini masih terlalu panjang. Ya, putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau udah kita masukin oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pastikan si kulitnya ini dia harus masuk. Kalau kulitnya nggak masuk, nggak kejepit, itu rawan lepas, ketarik. Ini udah masuk semuanya. Pastikan semua ujungnya mentok. Kalau udah, kita masukkan ke si pin yang 8P ini. Masukin ke sini. Sambil ditekan. Kalau udah mantep, baru kita crimping ya, teman-teman. Nah, jadi untuk ujungnya harus kejepit ya kulitnya, teman-teman. Kalau udah kejepit, berarti harusnya udah mantep. Ada satu yang kurang ke ujung. Semoga aman. Kemudian yang ujung satunya lagi, karena kita membuat kabel strike, maka ujung sama ujungnya sama urutannya ya. Kalau teman-teman bikin yang cross, ujung ke ujungnya, yang satunya lagi yang crossnya. Tapi karena yang banyak dipakai, atau kabel strike ini biasanya dipakai buat yang device-nya berbeda. Contoh dari komputer ke ke switch. Nah, itu kan device-nya beda. Maka kita butuh kabel si ini kabel strike. Tapi kalau semuanya device-nya sama, kayak dari PC ke PC, dari laptop ke PC, itu kan satu device yang sama, maka kita pakainya kabel cross. Nah, jadi yang sering digunakan itu adalah kabel strike. Makanya kita
prakteknya bikin kabel strike ya, sesuai instruksi yang di tugas 3 juga diminta untuk membuat kabel strike ya teman-teman. Tugas 3. Tugas 1. Sorry. Tugas 1 kita diminta untuk membuat kabel strike ya. Jadi yang kita buat saat ini adalah kabel strike. Maka jika kabel strike ujung ke ujungnya urutannya sama ya teman-teman. Oke, kita ujung satunya lagi kita kupas ya teman-teman. Kita buka ujung satunya lagi dengan cara yang sama, yaitu dimasukkan ke lubangnya, kemudian kita arahkan ke pisaunya. Kalau udah tinggal ditarik. Nah, ini seperti tadi lagi sama, kita buka dulu. Kita buka ulirannya dulu. Ini dibuka satu-satu. Talinya jangan lupa ada tali ini untuk penguat ya teman-teman. Jadi nanti ketika pas ngekrimping dia harus dijepit, harus kejepit. Jadi harus di luar. Jangan dipotong juga karena tali ini tuh ketika nanti ditarik-tarik dia itu untuk supaya kokoh gitu. Jadi nggak gampang molor. Karena kulitnya ini kalau ditarik-tarik itu gampang molor. Apalagi isinya bisa lepas ya. Jadi si tali ini sebagai penguatnya. Nah, kalau yang kat 6 itu malah sampai ada kawatnya di dalamnya. Ada kawat dan ada plastiknya. Nah, sekarang urutannya kita ulang lagi ya, teman-teman, sama kayak tadi, yaitu urutannya putih oranye. Oranye. Kemudian putih hijau biru. Yang kita masukkan ya. Putih hijau biru. Kemudian putih biru hijau. Dan yang terakhir putih coklat. Nah, kalau udah, ini teman-teman pastikan ditekan dan ditekuk gini aja supaya dia lurus, teman-teman. Ini harus kuat nariknya ya. Oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau udah kita potong pakai yang pemotong 1. Oke, kita pasang lagi ke RJ-nya. Nah, ini pemasangan RJ ini kita harus konsisten teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada aturan bakunya harus kakinya di bawah atau di atas. Tapi karena nanti ketika kita ngetester itu satu harus ketemu satu, maka teman-teman harus konsisten aja yang penting. Kuncinya konsisten, berarti kalau yang pertama tadi si kakinya di bawah, berarti yang kedua juga kakinya harus di bawah. Jadi nanti kalau semuanya bikin sendiri, itu juga sama harus konsisten. Kalau seumpamanya udah kadung bikin satu kemudian kebalik nih. Nah, ujung satunya samain aja biar kebalik supaya apa? Supaya pin 1 tetap ketemu pin 1, pin 2 ketemu pin 2. Nah, gitu. Jadi urutan warna ini hanya untuk menstandarisasi supaya ketika proses maintenance lebih mudah. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kalau udah kita masukin. Nah, sambil kita cek lagi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kalau udah kita tekan lagi sampai ke ujungnya sampai mentok ya teman-teman. Kalau udah mentok, ini posisinya harus sama ya, putih oranye-nya sebelah kiri semua dengan posisi kakinya ada di belakang semuanya. Nah, si kulit wajib kejepit ya teman-teman. Kalau kulitnya kejepit berarti udah benar pembuatannya, harus udah bagus. Dan si tali tadi kan ada tali ya. Tali ini juga jangan dipotong, biarin aja di sini keluar dan biarin dia kejepit supaya tetap kuat. Nah, kalau udah kita crimping lagi ke yang ukuran 8P ini. Tinggal kita masukkan
sambil ditekan dulu. Kalau udah di crimping ya, teman-teman, ditekan. Oke, kalau udah, nah harusnya teman-teman udah berhasil membuat kabel UTP ya. Nah, tahap selanjutnya adalah pengujian atau di testing. Apakah kabel tadi udah berjalan atau belum? Nah, kalau udah, kita cobain ya, teman-teman. Nah, di sini, di LAN tester ini, itu biasanya ketika kita beli LAN tester itu kan ada paket kayak gini ya, 2 kayak gini. Jadi ini tuh digunakan ketika, yang ini tuh digunakan ketika kabelnya udah terinstalasi nih, atau untuk maintenance kan biasanya ujung satu sama ujung satunya jauh-jauhan. Maka yang satu ditaruh di yang loopback-nya, yang satunya ke remote di sini. Nah, tapi kalau semuanya kabelnya posisinya deketan kayak gini, sebenarnya langsung aja di sini juga nggak apa-apa. Langsung di sini, remote dan loopback. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, kalau udah tinggal kita nyalain. Nah, kita pastikan si lampunya nyala semuanya. Oke. 7, 8. Itu ya. Jadi teman-teman, 6, 7, 8. Nah, jadi udah jalan semuanya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu untuk yang kabel. Untuk kabel, berarti kalau udah berhasil, udah selesai untuk tugas 1, aman berarti ya, nggak ada kendala. Kalau semuanya nanti mau pakai yang satu pakai yang pin yang ini juga sama aja. Ini tinggal masukin sini, kemudian masukin sini, ini juga sama ya. Ini ke remote. Nah, maka dia akan nyala seperti ini. Tinggal dicek urutannya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti untuk tugas harusnya nggak ada kendala ya semuanya. Ada pertanyaan dulu? Aman ya. Kemudian kita lanjut di topik yang minggu ke pertemuan. Sebentar, kita sambil lihat topiknya. Sebentar. Topik ke-6. AB6. Materi AB6. Point left. Remove. Inisiasi. Sini. Oke, kita lanjut ke kalau yang tugas nggak ada kendala buat teman-teman. Mbak Risti, Mbak Sonia, Mbak Tiara, untuk tugas aman? Untuk tugas crimping? Alhamdulillah aman, Pak. Oke. Udah di-submit ya? Udah submit belum? Belum, saya masih diedit. Oke. Untuk proses pengeditan nggak usah dicepetin ya, biarin aja normal aja. Kalau seumpamanya prosesnya lama nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bakal lihat panjang nggak masalah. Yang penting
tadi poinnya harus kelihatan wajahnya saat nge-crimpingnya, saat masukin kabelnya. Teman-teman kalau bisa liatin wajahnya gitu supaya saya bisa memastikan bahwa proses praktikumnya itu emang teman-teman yang bikin gitu. Teman-teman yang merasakan experience, oh kayak gini loh cara bikin kabel gitu. Jadi bisa membuktikan bahwa teman-teman tuh emang udah berhasil membuat kabel strike gitu, kabelan strike ya. Itu teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau udah tahu sekarang, oh nanti ketika diupload nggak perlu banyak editing harus dipercepat. Ketika lama banget takut kelamaan dipercepat, nggak usah, biarin aja, biar natural aja. Gitu ya Mbak Sonia ya. Oke, untuk aktivitas belajar ke-6 di sini materinya tentang protokol ya, tentang internet protokol. Nah, alamat IP teman-teman udah ini udah dipelajarin, PPT-nya udah dipelajarin ya. Jadi alamat IP itu biasanya terdiri dari 4 oktet, teman-teman. Kalau IP kelas 4, IP versi 4 ya. IP versi 4 itu ada 4 oktet. Ini contohnya alamat IP 10.252.102.23. Nah, ini tuh apa namanya? Ada terdiri dari 4 oktet. Oktet itu kita ngelihatnya dari titiknya ya. Jadi 10 titik itu adalah oktet 1. 252 itu oktet kedua, 102 itu oktet ketiga, 23 itu oktet ketiga. Nah, teman-teman kalau penasaran pengen tahu IP sekarang laptop atau PC teman-teman IP-nya berapa, teman-teman bisa ke Windows R CMD IP config, diketik aja IP config. Nanti kelihatan di situ IP versi 4-nya teman-teman berapa. Ya. Kalau ini contoh IP 10.252, 102 dan 23. Nih, jadi kemudian IP address itu terdiri dari IP network sama IP host atau nomor hostnya. Nah, kalau kelas C, nah ini contoh IP ya. Tadi IP. Oke, kalau ini contoh IP. IP itu terdiri dari, tadi udah kita bahas, dia terdiri dari 4 oktet, yang dimana 4 oktet ini terdiri dari 32 bit. Nah, teman-teman udah pernah belajar konversi bilangan ya, di mana ada di konversi bilangan itu ada bilangan biner. Nah, ini contoh bilangan biner. Kenapa 4 oktet ini disebut 32 bit? Karena setiap satu oktet terdiri dari 8 bit. Ini contohnya 8 bit ya. Satu oktet, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Ini contohnya 128. Ini itu didapat dari mana? Dari bilangan binernya 1, 0, 0, 0, 0, ini, maka jadinya 128. 2 itu dari mana? Dari oktet ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini 8 bit. Oktet kedua ini menghasilkan angka 2. Kemudian 7 itu dari si oktet ketiga dan 9 oktet keempat. Nah, itu jadi itu jaringan. Kemudian ada 5 kelas pembagian IP. Jadi IP itu ada IP kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kalau kelas A itu net ID-nya terdiri dari oktet pertamanya. Jadi oktet pertama kan tadi IP itu terdiri dari 4 oktet ya. Oktet pertamanya itu network ID, kemudian host ID-nya itu si 3 oktet ke belakang itu host ID-nya, maka dia kelas A. Kalau kelas B gimana? Kalau kelas B net ID-nya oktet ke-1 dan oktet ke-2. Oktet ketiga dan keempatnya dia host ID gitu. Kemudian kelas C network ID-nya itu adalah oktet ke-1, oktet ke-2, dan oktet ke-3. Host ID-nya ada di oktet ke-4. Kelas D itu multicast, kelas E itu future use case. Jadi yang sering dipakai itu kelas A, B, dan C. Jadi kelas D dan E itu jarang dipakai dan ya jarang banget dipakai. Jadi yang bakal sering dipakai itu adalah kelas A, B, dan C. Jadi kalau seumpamanya jumlah hostnya paling banyak, itu berarti pakai kelas A. Tapi kalau umpamanya teman-teman hostnya enggak sampai 255, maka cukup pakai kelas C. Itu. 255 itu didapat dari jumlah bitnya tadi ya dalam satu oktet. Jadi jumlah host yang paling belakang, ini kan host ID yang paling belakang kan tadi kalau kelas C
adalah oktet keempat. Satu oktet isinya tadi adalah 8 bit. Nah, 8 bit kalau teman-teman isi 1 sampai 8 dalam bilangan biner, ketika dikonversi ke desimal, maka ketemunya adalah 256, yang dimana 256 itu dikurangin 1 sebagai IP network, maka totalnya jadi 255. Nah, itu tadi makanya jumlah hostnya atau jumlah kliennya itu sejumlah 255 PC dalam satu network untuk kelas C. Nah, kalau kelas B ya tinggal dikali aja gitu. Kemudian ini kelas A ya. Kelas A menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host tadi ya, menggunakan 7 bit. Kemudian kelas B tadi, kelas B itu oktet ke-1 dan oktet ke-2. Oktet ke-1-nya ada 8 bit, oktet ke-2-nya 8 bit, maka totalnya network ID-nya ada 8 kali 2, yaitu 16 bit. Dan host ID-nya yaitu oktet ke-3 dan oktet ke-4. Maka totalnya ada 16 bit juga untuk hostnya. Ini kelas C yang sering banget digunakan. Biasanya kalau teman-teman tadi, kalau coba dicek di CMD, terus ketik IP config, maka biasanya rata-rata sih munculnya 192, 168, IP 2 oktet pertamanya. Oktet ke-1 dan oktet ke-2 itu 192, 168 biasanya. Nah, itu berarti kita ada di kelas C. Kemudian kelas A digunakan untuk jaringan memiliki jumlah host yang makin banyak. Jadi kalau hostnya banyak gitu ya, hostnya banyak maka kita pakai kelas A atau B. Nah, ini alamat dengan semua bit. Ini contoh network address 192.168.1.0. Nah, ini berarti kelas C nih, teman-teman. Kelas C itu 3 oktet pertamanya adalah network ID. Ini contohnya 192.168.1. Ini adalah network ID-nya. 0 adalah network address-nya. Jadi dia ini network address IP address, IP networknya pasti dari 0. Nah, alamat dengan semua bit digunakan untuk alamat broadcast. Nah, alamat broadcast diambil dari IP yang paling belakang. Kan tadi satu oktet itu totalnya 255 host ya. Ini kan contohnya 255. Maka IP paling belakang yaitu 255 ini dijadikan sebagai IP broadcast. Kemudian IP loopback itu 127.0.0.0. IP loopback ini biasanya dipakai buat sistem lokal, atau biasanya kalau kita pakai localhost ya. Kalau teman-teman mau testing web, itu kan biasanya pakai localhost. Nah, localhost itu yang dipakai biasanya adalah IP loopback. Kemudian IP subnetting, yaitu IP yang digunakan untuk membatasi jumlah jaringan. Jadi subnetting ini digunakan untuk berapa sih jumlah host yang mau dipakai? Tadi kan kalau kelas C kan totalnya 255 ya, 255 host. Maka kalau teman-teman pengen dikurangin, saya nggak mau 255 nih, maka kita bisa ngurangin menggunakan subnetting ini. Dengan cara apa? Dengan cara membagi atau mengurangi dengan prefix-nya. Jadi kalau oktet terakhirnya itu full atau 255, biasanya prefix-nya disebutnya prefix 24. Prefix 24 didapat dari mana? Yaitu network ID-nya berjumlah oktet 1, oktet 2, oktet 3. Berarti 8 kali 3. Totalnya 24. Itu makanya prefix-nya 24. Gitu. Maka jumlah host-nya adalah network ID, host ID yang paling belakang itu kita konversi dari bilangan biner ke desimal, yaitu tadi 8 bit dijadikan desimal, berarti 2 pangkat 8, ketemunya 256. Kalau semuanya prefix-nya saya mau prefix-nya 28. Kalau prefix-nya 28, berarti teman-teman tinggal ngitung mundur aja, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 4, berarti berapa jumlah host-nya? 2 pangkat 4. Berarti 2, 4, 8, 16. Berarti jumlah host-nya hanya 16 saja ketika prefix-nya 28. Nah, itu disebutnya dengan subnetting.
subnetting. Jadi mengurangi jumlah hostnya, itu disebut dengan subnetting. Kemudian IP routing. IP routing ini di sini adalah ketika teman-teman punya network, kan tadi IP network kan ketika networknya sama, itu kita bisa mudah connect ke jaringan. Jadi semuanya teman-teman tadi IP-nya ada 192.168.1. Ini kan IP network ya. Kalau teman-teman nanti ada PC lain dengan IP-nya 192.168.1 lagi, maka itu satu network. Nah, tapi kalau teman-teman nemuin ada PC dengan IP 192.168.2, maka dia beda network. Kenapa beda network? Karena networknya, IP networknya adalah oktet ke-1, oktet kedua, dan oktet ke-3. Jadi, 3 oktet ini akan jadi penentu apakah dia satu network atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Sampai di sini paham ya. Jadi IP network adalah IP yang network ID-nya sama. Ketika sama berarti dia satu network. Ketika di network ID-nya berbeda, maka dia beda network. Nah, itu disebutnya dengan beda network. Ketika beda network, maka teman-teman harus melakukan routing. Routingnya menggunakan apa? Menggunakan router. Nah, itu disebut dengan direct routing. Jadi ketika networknya berbeda, itu akan lebih susah. Nanti di pertemuan di tugas 3, kalau nggak salah, tugas 3 teman-teman bakal nyobain simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana teman-teman harus ngerouting jaringan yang berbeda network. Itu ya. Jadi itu disebutnya direct routing. Kalau indirect routing, ini kita nge-route jalurnya. Jalurnya mau ke mana gitu. Jalurnya seperti apa? Maka disebutnya dengan indirect routing. Nah, ini tadi ada IP broadcast, multicast, anycast ya. Udah ini ya, pengiriman data dengan tujuannya semua alamat berada dalam satu jaringan menggunakan metode seperti ini disebut dengan broadcast. Jadi broadcast itu semua hostnya di satu network yang sama, maka semua informasi akan didapat oleh semua komputer. Ini contohnya 192.168.0.255 apabila mengirim data ke alamat yang semua hostnya di network yang sama. Jadi artinya networknya itu 192.168.0. Semua akan dapat datanya atau akan dapat informasinya. Kemudian kalau multicast yaitu mengirim data dengan tujuan alamat grup dalam satu network. Jadi satu network dikirim secara bersamaan. Itu disebut dengan multicast. Kalau anycast adalah apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda. Kemudian apabila ada mengirim data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Metode pengiriman ini disebut dengan anycast. Jadi biasanya digunakan untuk server ke server atau nembak gitu, nembak langsung antar server. Ini disebut dengan jaringan atau layanan FTP. Itu disebut anycast. Jadi beda network nggak masalah kalau di anycast. Tapi kalau di multicast biasanya di network yang sama. Itu biasanya pakai yang tadi kelas D ya. Kemudian ketika router atau host suatu tujuan menginformasikan suatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Karakteristik dari ICMP antara lain yaitu menggunakan IP ini untuk detecting problem. Jadi ketika terjadi masalah, kita bisa melakukan si ICMP ini. Jadi ini untuk troubleshoot ya. Jadi kalau ada masalah pada jaringan, maka troubleshootnya kita pakai si control message protocol. Ini contoh pesannya. Jadi kita ngecek dari bitnya. Jadi kan total tadi ada 32 bit. Type ini bit yang pertama itu sebagai tipenya, bit yang kedua di oktet kedua itu ada kodenya, checksumnya adalah dia akan dikirim kemana pesannya. Itu pengecekan
pengecekan pengiriman data. Kemudian contoh aplikasi ICP-MP adalah Ping ya, teman-teman. Ping ini teman-teman bisa lakukan di CMD. Teman-teman bisa cobain sekarang ke Windows R, ketik CMD, kemudian ping IP targetnya, contohnya IP Google. Ping spasi 8.8.8.8 itu adalah IP Google. Nah, sebentar saya coba share screen. Cuma ini sedang tiba-tiba laptop saya nggak bisa share screen layar, ini hanya share screen PPT aja. Nah, teman-teman dicobain aja, coba ngeping ke Google. Nah, kalau teman-teman connect ke internet, harusnya dia akan reply. Gitu. Itu adalah contoh ICMP atau contoh pengecekan apakah jaringan kita berjalan atau enggak. Itu pakai si CMD contohnya, salah satu contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Aman untuk atau mungkin boleh teman-teman diskusi dengan topik yang apa namanya masih di topik yang ini, tapi pertanyaannya di luar poin dari PPT ini juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman punya pengalaman terkait jaringan, khususnya tentang IP, tentang tadi crimping kabel, tentang pembuatan kabel UTP, dan lain sebagainya, boleh di-sharing aja. Silakan. Silakan. Untuk IP, teman-teman udah kebayang apa itu apa namanya IP, kemudian tadi kena IP ada 32 bit, kemudian IP itu ternyata ada kelas A, B, C, D, dan E, cara penggunaannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman? Aman ya? Untuk sampai aktivitas belajar 7, ada pertanyaan? Gimana tentang jaringan komputer ini? Semuanya udah paham? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan aja. Kita di sini sistemnya diskusi aja ya, diskusi sharing terkait apa namanya jaringan komputer. Kalau ada yang masih bingung, ditanyakan aja. Kalau udah paham semuanya, ya udah berarti aman. Kita bisa lanjut mungkin nanti ke aktivitas berikutnya. Minggu depan udah aktivitas 8 ya. Aktivitas 8, 9, dan 10. Artinya teman-teman siap untuk yang tugas 2-nya mungkin ya nanti. Nanti di tugas 2 baru kita akan ada TWEB 2. TWEB 2 nanti diskusi lagi. Jadi TWEB itu sebenarnya tujuannya untuk diskusi sharing aja ketika teman-teman ada kendala terkait khususnya di tugasnya. Jadi tugasnya jangan sampai teman-teman ini nggak terselesaikan gitu. Karena syarat lulusnya yaitu ya untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah berpraktek khususnya, ya harus mengerjakan tugasnya. Jadi harus dikerjakan tugasnya. Kalau bingung, nah di sini tempatnya kita untuk diskusi. Kalau mamanya teman-teman gagal atau salah, itu ditanyain aja di sini. Kita pasti bisa sharing lah gitu. Intinya sharing gimana untuk mencari solusinya. Gimana? Aman? Untuk sampai
Aktivitas 7 aman? Nanti minggu depan udah masuk ke aktivitas 8 yang dimana masuk ke tugas 2. Jadi sebelum web ini saya tutup mungkin intinya saya ingin memastikan bahwa teman-teman sudah sampai aktivitas 7, tidak ada yang ditanyakan, sudah aman, nggak ada kebingungan, tugas juga tinggal submit ya, tinggal submit udah selesai, nggak ada yang dibingungkan. Ya berarti tugas saya untuk web 1, web 2 ini sudah cukup gitu. Gimana teman-teman? Aman sampai aktivitas 7? Ayo feedbacknya. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyain aja. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan untuk web 2. Sejauh ini untuk saya masih udah aman, Pak. Aman ya? Oke. Untuk Sonia aman. Untuk Tiara gimana Tiara? Mbak Tiara? Aman Aman? juga, Pak. Oke, Aman, Pak. aman ya, nggak ada kendala ya. Oke, untuk Mbak Risti Mulyaningsih? Mbak Risti gimana? Aman, Ada Pak. kendala? Aman, oke. Kalau udah aman mungkin untuk web 2 ini kita cukupkan ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di web 3 untuk ngebahas khususnya untuk tugas 3-nya gitu. Jadi kalau ada kendala di tugasnya, kalau bisa teman-teman hadir di web, tanyain aja. Caranya mungkin kalau mamanya nanti bingung atau gagal dalam proses pengaplikasian tugasnya, nanti didiskusikan aja. Atau pas materinya, nggak harus pas tugasnya, materi 9, materi 10, kalau ada yang bingung, ditanyain aja secara langsung di webnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk web hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di web berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses buat semuanya.